They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. On Iran, as you're figuring out who is in charge, if the hardliners or IRGC-aligned leaders have greater power in Iran, can the U.S. make a deal with those factors? Whoever's running the show. I'll deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Yesterday you said to Reuters that we're dealing with who is in charge now. What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. It's What was on that paper, sir? we talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We want to beat China at the industry. We're leading with crypto. We're leading with AI. And I really feel I have an obligation as a president. I have to be able to make sure that all of our industries do well. Crypto is a big industry. It's become somewhat mainstream. The banks have it, people have it, and I think as the leader of the country, we want to lead in AI. And we're leading China by a lot in AI, and we're also leading in crypto. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, kita telah terhubung dengan pengamat politik Timur Tengah, ada Pak Nasir Tamara. Selamat siang Pak Nasir, apa kabar? Selamat siang Bu, kabar baik, terima kasih, apa kabar? Kabar baik juga. Pak Nasir, ini delegasi Iran tiba di Islamabad, Pakistan. Apakah mereka akan benar-benar segera berunding dengan Amerika Serikat? Jika ya, apa yang membuat Iran ini mau akhirnya ke meja perundingan, sementara sebelumnya Iran menyatakan tidak mau datang? Kemlu Iran mengatakan bahwa mereka tidak akan mau bertemu dengan delegasi Amerika Serikat. Jadi nanti dalam pertemuan itu adalah Pakistan dengan delegasi Iran, kemudian Pakistan akan disampaikan oleh Iran apa-apa yang mereka hendaki. Nah, lalu delegasi Pakistan sebagai penengah akan menemui Amerika Serikat menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Iran. Dan kemudian mereka juga akan mendengar apa jawaban Amerika Serikat. Posisi Iran pada saat ini adalah mereka tidak mau berunding selama blokade di Selat Hormuz itu belum dicabut dan selama ada tekanan-tekanan. Jadi mereka menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini perunding dari Pakistan. Kelihatannya yang sangat ingin supaya gencatan senjata ini menjadi perdamaian adalah pihak Pakistan, karena mereka sudah mempertaruhkan semua jalan setelah ditempuh agar ini menjadi kenyataan. Namun Iran merasa bahwa mereka tidak bisa percaya pada Amerika Serikat, karena kalau Jenderal Amir yang dari dari Pakistan yang jadi perunding mengatakan bahwa semua oke, tidak akan lagi ada gempuran dari Amerika Serikat. Namun bisa saja Trump mengubahnya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang ada di kepala Presiden Amerika Serikat. Ini risiko yang diambil oleh Pakistan. Seandainya Iran diserang oleh Amerika Serikat pada waktu perundingan sedang berlangsung, Pakistan pasti akan kehilangan mukanya dan kehilangan kredibilitasnya. Dan ini bisa saja terjadi. Karena itu kedatangan Menteri Luar Negeri Abbas ke Pakistan itu disebut dengan perjalanan ketiga negara, perjalanan ke Muscat, Oman, Turki, dan Rusia, dan Pakistan juga.
Baik, Pak Nasir, jika Iran dan juga Amerika Serikat akhirnya memang mau untuk berunding, menurut Anda apakah kali ini perundingan damai akan berhasil dan ganjalan apa yang paling besar untuk bisa mencapai kata damai? Ya, Iran itu akan senang kalau Hormuz tetap berada di tangan Iran, tidak ada yang menyentuhnya. Kemudian kalau program nuklirnya itu boleh terus berlangsung tanpa halangan pembatasan. Berikutnya, kalau ada pampasan perang, seluruh biaya yang telah dikeluarkan akan dikeluarkan untuk memperbaiki Iran yang rusak berat, itu harus ditanggung oleh penyerang. Berikutnya, Iran juga ingin supaya senjata misil dan semua senjata drone mereka tidak diutik-utik. Kalau itu sudah diterima, kemungkinan besar perdamaian itu akan terjadi. Baik, Pak Nasir, ini kan belum pasti ya kapan negosiasi tahap 2 akan segera berlangsung di Pakistan. Kalau Anda melihat ini Pak Nasir, apakah yang saat ini terjadi merupakan seperti pertarungan strategi, waktu, kemudian pengaruh dan juga ketahanan daripada pertukaran serangan militer? Ini kan ada perang psikologis juga. Sementara katanya utusan Amerika kan dalam perjalanan akan tiba hari Sabtu kan. Tidak disebutkan mereka telah tiba atau tidak kan. Jadi yang kita tahu bahwa hanya Menteri Luar Negeri Iran yang sudah tiba di sana. Seandainya mereka tiba, mereka juga harus menyampaikan apa yang diingini oleh Amerika melalui Pakistan. Dan itu harga mati bagi Iran. Iran sama sekali menolak untuk bicara langsung dengan Amerika Serikat. Jadi pada saat yang sama Amerika Serikat juga meningkatkan jumlah pasukannya dan jumlah senjatanya di Iran, di Timur Tengah, di Hormuz. Padahal perundingan lagi berlangsung. Amerika juga menyergap kapal-kapal Iran gitu kan. Iran juga melakukan pemboman terhadap beberapa tanker dan juga mengancam kebebasan untuk berlayar di Hormuz pada kapal-kapal yang tidak mendapat izin dari Iran. Jadi situasinya, bagi Iran yang dipegang adalah bagaimanakah mereka menilai rencana aksi dari militer Amerika Serikat yang sudah di pintu gerbang mereka, yang sudah ada di Selat Hormuz itu kan. Jadi kalau kata-kata Trump, mereka akan kurang mempertimbangkan. Jadi kenyataan di lapangan yang penting buat mereka. Jadi Iran siaga penuh. Baik. Iran siap berperang jangka panjang terhadap Amerika Serikat. Itu posisi Iran. Baik, terkait Selat Hormuz nih Pak Nasir, mengapa hingga kini kedua belah pihak baik Iran maupun Amerika Serikat masih mempertahankan situasi di Selat Hormuz, sementara ini tentunya sangat berdampak pada perdagangan maupun perekonomian global? Karena ini adalah bargaining chips, ini adalah alat untuk menekan, untuk tawar-menawar. Posisinya itu sangat strategis karena 20% dari minyak dan gas dunia kan lewat di sini. Dan sekarang banyak sekali negara yang sudah kewalahan karena harga obat sudah naik, harga makanan sudah naik, harga energi sudah naik, transportasi sudah naik. Dan ini menggelisahkan dunia. Dunia penuh kekhawatiran. Jadi siapa yang menyerah lebih dulu dalam hal ini, mereka seakan-akan berada di atas angin. Karena itu Iran tidak mau. Karena ini adalah kunci utama Iran untuk mempertahankan negaranya. Baik. Dan ini juga buat Amerika segala landasan untuk menekan Iran. Oke, alot perundingannya, alot sekali. Baik, Pak Nasir, apa yang kemudian bisa menjadi titik temu atau win-win solution antara Amerika Serikat dan Iran untuk meredakan ketegangan ini? Salah satu yang saya pikirkan adalah Amerika Serikat bisa dan Iran bisa bersepakat untuk ada sebuah negara-negara yang mengawasi, mungkin berunding bersama tentang masa depan Selat Hormuz, dan itu pasti akan mengundang Tiongkok dan Rusia di situ. Jadi yang mereka negara-negara yang pro Iran, tidak hanya Amerika dan Israel. Itu saya rasa kalau didapat kesepakatan di situ,
di mana Iran berdaulat sepenuhnya di Hormuz, tetapi juga bisa diadakan pengaturan-pengaturan di mana Selat Hormuz bebas. Karena sebelum perang 28 Februari, Selat Hormuz itu bebas. Amerika yang membuat itu di blokade. Jadi Iran kepingin seperti sebelumnya gitu, dan itu harus ada jaminan. Dan Iran itu salah satu yang permintaannya dari 10 itu adalah Amerika harus berjanji untuk sama sekali berhenti menyerang Iran, Amerika dan Israel. Dan perdamaiannya itu yang harus diawasi oleh semua. Seandainya Amerika dan Israel menyerang setelah ditandatangani, maka Amerika harus diberi sanksi yang seberat-beratnya oleh dunia internasional. Kalau itu disetujui oleh Amerika Serikat, maka jalannya perundingan akan menjadi lebih lancar. Baik, kemudian terkait gencatan senjata antara AS dengan Iran nih Pak Nasir. Amerika Serikat kan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Apakah ini salah satu taktik Amerika untuk mengulur waktu dan melakukan serangan mendadak ke Iran seperti yang dicurigai oleh pihak Iran? Betul sekali, karena ini unilateral, sepihak, dan dikatakan tanpa batas waktu kan. Nah, yang pertama itu memang mengulur waktu bagi Amerika untuk mempersiapkan diri untuk menyerang Iran. Tapi juga Iran bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun kekuatan militernya. Bisa saja senjata-senjata bantuan dari Rusia dan Tiongkok yang sangat canggih gitu, ditambah dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Iran itu akan bisa menghantam pasukan Amerika Serikat, sehingga pasukan Amerika Serikat bisa menemui kehancuran seperti di Vietnam dulu, Pak. Meskipun dia perkasa waktu perang Vietnam, namun bisa dihancurkan oleh pasukan Vietcong yang senjatanya jauh lebih sederhana daripada Amerika Serikat. Jadi contoh perang Vietnam itu bisa menjadi gambaran apa yang akan terjadi kalau Amerika ngotot. Gitu. Baik, sementara itu Menteri Pertahanan Israel ini juga menyatakan siap untuk melanjutkan perang melawan Iran dan masih menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat eskalasi konflik ini ke depannya, Pak Nasir? Apakah Israel mempunyai kemampuan untuk perang lagi? Dia kan sudah kalah luntuk ya. Sudah sulit sekali. Pasukan negara itu cuma 10 juta orang penduduknya. Tentaranya sedikit. Dan mereka itu overstretched. Mereka digunakan untuk menyerang Iran, menyerang Libanon, menyerang Gaza, sehingga banyak sekali kewalahan. Sedangkan mereka mengalami kesulitan untuk mencari sukarelawan yang mau perang. Moralnya sudah jatuh, tapi mereka masih galak, menggertak. Tapi kan sudah ketahuan gertaknya itu oleh Iran, dijawab dengan misil dan drone Iran, membuat Israel rusak berat, sehingga meminta banyak penghentian permusuhan lah gitu dengan cara tidak langsung. Mungkin Israel ada di pihak yang meminta supaya ada gencatan senjata dan juga kepada semuanya agar terjadi perdamaian, karena saya rasa secara ekonomi Amerika tidak akan bisa membantu lagi karena Amerika mengeluarkan $1 miliar biayanya. Kalau dia harus membantu Israel lagi, wah, rakyat Amerika sekarang ini sangat tidak suka dengan Trump karena hanya 30% dan survei mengatakan mendukung Trump. Jadi kemungkinan kenaikan dana militer, budget militer yang dikehendaki oleh Trump tidak akan disetujui oleh Kongres dan Senat gitu. Baik, selanjutnya Pak Nasir, ini terkait ada wacana sejumlah negara Teluk akan membuat aliansi militer seperti NATO sebagai respons menyikapi situasi di Timur Tengah. Apakah ini benar-benar dibutuhkan dan apa yang bisa dilakukan dari kehadiran organisasi tersebut jika betul-betul eksis nantinya? Ya, saya bisa bayangkan Saudi Arabia, Mesir, dan Turki itu akan membuat sebuah aliansi besar gitu kan. Sementara Iran juga kan masih mempunyai poros perlawanan dengan Libanon, Palestina, lalu Irak, Yaman, dan juga Syria ya. Jadi nanti ada dua aliansi, dan aliansi seandainya terjadi antara Mesir, Turki, ini kan dan Saudi Arabia, ini akan merupakan kekuatan. Jadi Israel akan terkepung oleh negara-negara yang beraliansi.
Dan itu merupakan sebuah peta baru dari geopolitik dan geomiliter di Timur Tengah yang akan menentukan masa depan. Kemudian apa dampaknya bagi negara-negara Teluk tersebut, Pak Nasir? Artinya negara-negara GCC seperti Qatar, Bahrain, yang United Arab Emirates semua sudah menjadi tidak relevan lagi. Mereka akan diabaikan. Berarti Amerika tidak bisa mempunyai pangkalan lagi di situ. Dan memang sekarang mereka kesulitan untuk membangun kembali. Bahkan Uni Arab Emirates kan minta bantuan Amerika untuk di bailout karena kerusakannya sudah sangat parah gitu. Jadi memang yang akan jadi korban besar itu adalah negara-negara Teluk yang bergabung di dalam GCC. Halo? Baik, terima kasih Pak Nasir Tamara, pengamat politik Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Terima kasih.